Delay. Ollie's saying to delay. Ollie? Yeah. Yeah, go Delay the game. To delay the game. Stop the Yeah, game. but they've restarted the Nothing game. from on the field. Can't do Yeah, anything. they've restarted. Yeah. Can't do anything. No. I can't do anything. I Right can't do back. anything. Persoalan The Reds dengan badan wasit dan ofisial Liga Inggris atau PG Mall tak berhenti. Usai menolak permintaan maaf PG Mall soal kesalahan fatal wasit Simon Hooper, kini The Reds juga meminta agar PG Mall transparan. Liverpool dikabarkan meminta rekaman audio dalam percakapan antara wasit dan VAR ketika memutuskan gol Luis Diaz. Awalnya salah satu tokoh senior di PG Mall masih menolak audio panggilan VAR kontroversial untuk dirilis ke publik. Namun pada akhirnya PG Mall setuju untuk merilis audio dan sudah dibagikan ke publik. Just checking the offside delay. Give me kick point. Let's go. Yep. Kick point, Yeah, no worries, please. mate. So here we are. Okay. Wait, okay. Let me just get a tight angle. Yeah, give me 2D line ready hopefully as well for frame Right, 2 so after that. That's fine. Frame 2 there. Perfect. I've got Yeah. the time on this. I clocked 2D it, line so- on left boot. Yep. Let me just Romero, switch I think angle. it is. I think it might be this angle better. Hey, Happy with this Okay. angle? you Yeah. good eyes, you don't Yep. you? 2D line on the boot. 2D line on the boot. Yep. Okay. Wait, no, wait. So 2D line on the boot. And I'll stop. zoom Check in. complete. Check complete. It's fine. Perfect. Yeah. Off. Thank you, mate. Thank you, mate. Wait. Good process, The carry on-field on. decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you Yeah, happy? they've restarted. Yeah. Can't do anything. No. I can't do anything. I Right can't do back. anything. Sudah saatnya VAR dihapuskan, kontroversi Tottenham versus Liverpool harus jadi yang terakhir. Penganuliran gol Luis Diaz adalah bukti bahwa para ofisial tak cukup kompeten untuk memaksimalkan teknologi yang ada. Virgil van Dijk terlihat sungkan berkata frontal, dia tidak mau mengipasi api kontroversi yang sudah liar mengitari Tottenham Hotspur Stadium. Namun tetap saja dia syok bukan main melihat konyolnya kesalahan ofisial dan mengakui bahwa ia mulai kehilangan kepercayaan pada VAR. Legenda MU Gary Neville menjadi salah satu pakar yang merasa Liverpool seharusnya mencontoh sikap Van Dijk, yaitu move on. Move on dari apa yang disebut Jurgen Klopp sebagai kekalahan paling tidak adil. Menurut Neville via Twitternya, permintaan maaf PG Mall yang dirilis tak lama setelah waktu penuh seharusnya sudah cukup untuk meredakan amarah Liverpool. Tapi itu tidak cukup dan memang tak sepantasnya dianggap cukup. Kata maaf tak boleh menjadi akhir segalanya karena di titik ini sepak bola sudah muak. Mungkin sudah saatnya VAR dihapuskan. VAR tidak efektif. Pengenalan teknologi ini disambut sebagai sebuah langkah maju yang sejujurnya sangat terlambat bagi sepak bola. Wasit laga televisi telah membuktikan kemampuannya di olahraga-olahraga seperti rugby dan kriket. Pengambilan keputusannya cepat, transparan, dan efektif. Di sepak bola justru berbeda. VAR diharapkan tak cuma bisa membantu kinerja pengadil pertandingan, tetapi juga menghadirkan objektivitas pada penerapan peraturan demi membuat sepak bola semakin adil sekaligus meminimalisir intensitas tuduhan ke pihak wasit dari fans yang marah serta mengurangi konspirasi teori yang beredar. Tapi faktanya tidak demikian dan sekarang Liverpool mengklaim bahwa integritas keolahragaan telah dirusak oleh kejadian di Tottenham Stadium. Kami sepenuhnya memahami tekanan yang dirasakan para ofisial pertandingan, tetapi tekanan-tekanan ini semestinya dapat dikurangi, bukan malah diperparah oleh keberadaan dan penerapan VAR. Bunyi pernyataan resmi Liverpool. Oleh karena itu, banyak yang tidak puas. VAR tidak memberikan waktu yang cukup demi memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan tidak melakukan intervensi lanjutan. Dan bahwa kegagalan seperti itu sudah dikategorikan sebagai human error yang signifikan juga tidak bisa diterima. Semua hasil keputusan harusnya cuma ditetapkan setelah melalui peninjauan dan dengan transparansi penuh. Hal ini penting untuk kecakapan pengambilan keputusan di masa depan karena ini berlaku ke semua klub dengan pembelajaran digunakan untuk memperbaiki prosesnya demi memastikan situasi seperti ini tidak terulang lagi. Sementara itu, kita akan menjajaki opsi-opsi yang tersedia karena jelas-jelas situasi ini memerlukan eskalasi dan resolusi. Gary Neville menilai diksi dalam pernyataan Liverpool berbahaya dan mungkin dia ada benarnya. Tak semestinya Liverpool memperlibatkan ada kesengajaan di Tottenham Hotspur Stadium. Sebagaimana diakui PG Mall, peristiwa tersebut hanyalah kasus human error signifikan. Tapi justru karena alasan itulah mengapa VAR dalam formatnya yang sekarang harus dihapuskan.
Yang salah bukan teknologinya, melainkan operatornya. Kata maaf hanyalah pepesan kosong. Liverpool bukanlah korban pertama dari kesalahan VAR. Sejak Agustus 2022, PG Mall sudah menyampaikan 14 permintaan maaf. Dan seperti yang disinggung Klopp, mereka hanyalah pepesan kosong. Toh, Liverpool tidak akan mendapatkan kembali 3 poin dan gol Luis Diaz yang hilang itu. Wolves juga tidak akan dihadiahi penalti yang sudah seharusnya mereka dapatkan di kandang Manchester United awal musim ini. Memang ada bagusnya para ofisial mengakui kesalahan mereka, tetapi itu sama sekali tak membantu tim-tim yang terpaksa kehilangan poin dan gol sebagai konsekuensinya. Mereka bisa degradasi gara-gara kalah selisih gol. Gelar juara bisa ditentukan oleh sebiji poin, sesuatu yang Liverpool rasakan dengan sangat. Maka dari itu, kesalahan-kesalahan ini bisa sangat merugikan dari berbagai aspek. Teknologi membunuh antusiasme dan memperlambat momentum pertandingan. Kesalahan fatal dan keputusan kontroversial memang bukan hal baru, dan sepak bola tidak akan pernah 100% terbebas dari error karena subjektivitas berpengaruh besar dalam memutuskan apa yang handball dan yang tidak, atau mana yang pelanggaran keras dan yang bukan. Perdebatan kartu merah Curtis Jones adalah contohnya. Gary Neville merasa gelandang Liverpool itu cuma layak dihukum kartu kuning karena tidak ada niat buruk dalam pelanggarannya. Sementara pandit lain menegaskan Jones harus diusir karena kakinya terlalu tinggi, dan semua argumen itu punya kelebihannya masing-masing. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa keputusan offside yang seharusnya secara teori tidak rumit, tapi sering memicu amarah dari berbagai pihak karena ofisial keliru menarik garis. Proses pengambilan keputusannya juga terlalu lama, yang semakin melemahkan klaim bahwa ada kesalahan yang jelas dan nyata dalam pengambilan keputusan aslinya. Yang sering terlihat malah perdebatan seputar apakah bahu pemain terkait melebihi garis atau tidak. Itu konyol sekali dan bertentangan dengan semangat sepak bola. Sebagian besar fans pada dasarnya terima-terima saja ofisial keliru mengambil keputusan karena manusia tempatnya salah. Yang tak bisa mereka toleransi adalah wasit melakukan blunder di saat tayangan ulang terpampang nyata. Jika untuk menyelesaikan masalah offside seperti di laga Tottenham versus Liverpool saja tak manjur, lantas apa gunanya VAR? Apalagi mengingat teknologi ini pelan-pelan membunuh kegembiraan kita dalam merayakan gol dan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang teramat lama dan membosankan. Hari yang buruk bagi VAR. Jargon VAR ketika pertama kali diperkenalkan adalah intervensi minimal, manfaat maksimal. Tapi sekarang lebih sering melihat pertandingan berulang kali dihentikan, itu pun tetap salah ambil keputusan. Manfaatnya tak mampu mengalahkan mudaratnya. Yang terjadi di Tottenham, kata Alan Shearer, adalah sesuatu yang tak bisa dipahami. Ini hari yang buruk untuk ofisial dan VAR. Kita sudah melihat banyak kesalahan, tapi ini yang terbesar. Kedepannya kepercayaan akan pudar. Transparansi dan komunikasi yang lebih baik mungkin bisa membantu memperbaiki reputasi dan mutu VAR. Tetapi masalahnya adalah Van Dijk tidak sendirian. Banyak sekali pemain dan pelatih yang sudah tidak percaya dengan VAR. Liverpool di jalur yang tepat. VAR ditujukan untuk meringankan beban para wasit, tetapi ia justru memperkeruh situasi. Musim ini saja sudah membuktikan bahwa teknologi cuma efektif digunakan untuk menetapkan apakah sebuah bola melewati garis atau tidak, karena aspek tersebut adalah perkara yang sehitam putih itu. Aspek lain terlalu subjektif dan rentan dipengaruhi human error. Liverpool tentu saja akan mendapatkan banyak kecaman karena memilih bersikap seolah tidak terima kekalahan dan menempuh jalur eskalasi. Tetapi bisa dibilang itu adalah jalur yang tepat karena eskalasi memang perlu dilakukan. Jika tidak ada tindakan, maka kesalahan fatal dan konyol akan terus merajalela, itu pasti dan tak terelakkan. Klub, pelatih, pemain, dan supporter klub lain yang seharusnya ikut mendukung Liverpool karena lelucon ini membutuhkan sebuah resolusi, dan saat ini satu-satunya solusi yang masuk akal adalah menghapuskan VAR. Sementara para petinggi membuat kebijakan dan para wasit mencari tahu bagaimana cara yang tepat untuk menggunakannya.